Ini unik saudara-saudara, unik dan gimana gitu. Fakta menunjukkan dua lawan Indonesia nanti di bulan Oktober saudara-saudara, Arab Saudi dan Irak itu memilih menguji mental mereka dengan bermain away pada FIFA Matchday September. Padahal mereka akan main di Timur Tengah. Sementara Indonesia yang seharusnya menguji mental bermain away justru menggelar FIFA Matchday edisi September di kandang saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitaran semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini ketika FIFA Matchday digelar banyak negara saudara-saudara dan Indonesia seperti biasa memilih untuk menggelar pertandingan di kandang. Taiwan dan Lebanon dihadapi Indonesia, walaupun nggak main di Jakarta tapi main di Surabaya. Tetapi itu masih juga main di kandang saudara-saudara, masih main di kandang. Jadi ya wajar kalau Indonesia menang dan disebut sebagai jago kandang karena mainnya selalu di kandang ketika FIFA Matchday edisi ini bulan ini. Dan FIFA yang kali ini, Matchday kali ini itu adalah ujian pemanasan, pertandingan pemanasan untuk nanti di kualifikasi putaran terakhir di round keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti di bulan Oktober. Di situ nanti Indonesia akan bermain di Jeddah. Jeddah kalau nggak salah ya, di Arab Saudi, akan menghadapi Arab Saudi dan akan menghadapi Irak, atau Irak dulu ya, Irak dulu Arab Saudi. Pokoknya itulah dua pertandingan itu penentuan. Kalau Indonesia bisa menang, dua-duanya menang, Indonesia akan lolos. Tapi kalau kalah atau seri ya kita lihat nanti hasil pertandingan Irak sama Arab Saudi. Bagaimana saudara-saudara persiapannya sekadar Irak maupun Arab Saudi juga melakukan persiapan yang sama mereka juga sama, bahkan menurut saya mereka jauh lebih serius. Mereka bukan hanya mengasah kemampuan teknik, walaupun nanti mereka sebenarnya akan diuntungkan dengan faktor non teknis sebagai bermain kandang. Arab Saudi jelas main kandang, Irak juga itu walaupun main di Jeddah itu sejatinya itu juga akan menjadi kandang Irak, karena Irak juga dan Arab Saudi itu tetanggaan berdekatan saudara-saudara, dan itu tidak terlalu sulit. Jadi tetapi walaupun mereka akan bermain di kandang saudara-saudara, pada FIFA Matchday edisi September ini terlihat sekali Arab Saudi maupun Irak itu berusaha untuk mengasah mental mereka dengan menjalani FIFA Matchday tandang saudara-saudara, away. Beda dengan Indonesia. Sebagai tuan rumah di bulan Oktober nanti saudara-saudara memilih untuk menggelar pemusatan latihan di Eropa, di Ceko saudara-saudara, di Republik Ceko. Mereka bermain di sana, menjalani dua pertandingan persahabatan, menghadapi Makedonia Utara dan menghadapi tuan rumah Republik Ceko saudara-saudara. Makedonia Utara dan tuan rumah Republik Ceko, Makedonia Utara sudah berhasil mereka kalahkan. Sementara Republik Ceko ini nanti hari Senin malam atau Selasa dini hari itu mereka akan menghadapi Republik Ceko saudara-saudara dalam sebuah pertandingan yang
yang penting lah. Itu mereka sengaja untuk menguji mental bertanding mereka untuk membiasakan pemain bermain away. Sebelumnya mereka ikut CONCACAF Gold Cup, saudara-saudara. Itu juga semua pertandingannya digelar di Amerika Serikat. Tampaknya pelatihnya Arab Saudi Herve Renard ini belajar banyak dari kekalahan waktu di Jakarta dari Indonesia, saudara-saudara. Itu kekalahan yang membuat mereka malu dan membuat mereka gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Mereka berbenah, mereka melihat, mendapatkan kesimpulan bahwa kalau mereka bermain away itu tidak terlalu istimewa, tidak terlalu bagus, berbeda ketika mereka bermain home, sehingga mental mereka perlu diasah. Karena itu Herve Renard meminta kepada Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mencarikan lawan latih tanding yang di away, yang di kandang lawan, yang bermain di luar negeri, walaupun nanti bulan Oktober mereka akan main di kandang. Dan Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi itu menyanggupinya dengan mencarikan pertandingan di Eropa, nggak main-main di Eropa. Jadi dia nggak nyari tim yang karakternya mirip seperti Arab Saudi, seperti Irak, nggak mencari tim yang karakternya mirip seperti Indonesia, enggak. Tetapi pokoknya mereka melatih, menguji mental pemain, main di away sana, di luar negeri, di Eropa, di gaya karakter permainan yang sama sekali berbeda dari Irak maupun dari Indonesia yang akan dihadapi nanti di bulan Oktober. Di Arab Saudi, saudara-saudara, Irak itu juga menggunakan memanfaatkan FIFA Matchday September kali ini untuk 2 pertandingan away, saudara-saudara. 2 pertandingan tandang yang cukup penting. Ya, bedanya kalau Arab Saudi mereka memilih lawan sendiri. Kalau Irak ini kan mereka diundang oleh Thailand, oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand dalam sebuah pertandingan turnamen lah, biasa itu turnamen tahunan di Thailand yang namanya Kings Cup, saudara-saudara. Kings Cup di Thailand, mereka menghadapi Hong Kong. Mereka menang 2-1, kemudian di final itu mereka menghadapi Thailand, saudara-saudara. Mereka menghadapi Thailand lewat sebuah pertandingan yang berlangsung keras, panas, ketat, dan hampir ada tawuran. Dan mereka berhasil mengalahkan Thailand setelah mendapatkan tekanan dari supporter lawan yang cukup banyak, saudara-saudara. Cukup banyak di Kancaburi, di sebuah kota yang namanya Kancaburi, ya kira-kira di hadapan sekitar 15 ribuan supporter, saudara-saudara. Dan mereka menjuarai. Ini menjadi kemenangan ketiga Irak secara berturut-turut setelah sebelumnya pada bulan Juni di pertandingan terakhir kualifikasi di putaran ketiga itu mereka mengalahkan Jordania yang sudah lebih dulu lolos, saudara-saudara. Bagi Irak ini pertandingan yang amat sangat penting karena mereka mereka akan menjadi lawan Indonesia, dan akan menjadi lawan Arab Saudi. Dan mereka benar-benar fokus pada aspek mental. Mereka mencoba pemain mereka untuk bermain di bawah tekanan lawan, saudara-saudara. Benar-benar berada di bawah tekanan lawan dan supporternya. Dan ini mereka sejauh ini mereka sudah berhasil mengatasi. Langkah Arab Saudi dan Irak ini untuk menggelar pertandingan away, untuk mengasah mental pemain itu tidak pernah diikuti oleh Indonesia. Indonesia ini kalau bikin FIFA Matchday itu selalu di home, saudara-saudara. Di home, pertandingan di kandang lawan itu kalau ya terpaksa kayak kualifikasi Piala Dunia kan home and away ya, itu baru mereka main di kandang, baru kita main di kandang lawan. Tetapi kalau mencari FIFA Matchday itu sangat jarang sekali. Kita selalu mengundang lawan yang datang sini. Curaçao lah, Bangladesh lah, Taiwan lah, Lebanon lah, terus mana lagi ya dulu, Argentina, terus mana itu banyak lah itu diundang ke Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Matchday. Padahal saudara-saudara, masalah utama di tim nasional Indonesia ini sebenarnya adalah mentalitas ketika mereka bermain away. Kalau bermain away melawan tim sesama ASEAN itu
relatif lebih gampang lah, saudara-saudara, nggak terlalu sulit, saudara-saudara. Tetapi kalau mentalitas bermain dengan away dengan lawan yang kualitasnya lebih tinggi, itu yang kita nggak ada pengalaman, dan terbukti ketika kualifikasi Piala Dunia kali ini kan, kalau kita main di away lawan Australia, ya kita hanya sekali aja mampu menahan imbang Arab Saudi, kemudian nyaris menang lawan Bahrain. Selebihnya ketika melawan yang tim kualitasnya lebih berat, kita lawan Australia ya kita kalah dengan skor yang lumayan. Kemudian waktu melawan Jepang juga lawan yang skor lumayan. Ya jangan bilang kualitas lawan lebih bagus. Ya memang kualitas lawan lebih, tetapi ada juga faktor mentalitas kita yang tidak terbiasa bermain away. Kita lebih sering bermain kandang di depan pendukung sendiri, di hadapan puja-puji supporter. Kita jarang sekali ini pemain ini mendapatkan kritik, mendapatkan cemoohan ketika bermain away, sehingga itu berpengaruh terhadap mentalitas. Nggak tahu apa alasannya, tetapi ya kemungkinan besar adalah faktor duit. Duit, saudara-saudara, duit kan sekarang ini kan tim nasionalnya sedang hype, sedang auranya, sedang aura komersial, sorotan mata kamera ada tertuju kepada mereka, kemudian sponsor juga berdatangan. Nah, itu kemungkinan alasannya itu duit, karena kalau kita main di kandang itu kita bisa mengeksploitasi, ya dalam tanda petik ya, mengeksploitasi tim nasional Indonesia untuk mendapatkan sponsor, mendapatkan siaran televisi, untuk mendapatkan macam-macam. Tetapi kalau kita away ya kita hanya dapat match fee saja, match fee dari pertandingan itu, tidak bisa mengeksploitasi. Ketika kita main di kandang kita bisa kita juga harus mengeluarkan match fee untuk tim yang kita undang. Tetapi di pengeluaran kita untuk match fee itu tidak seberapa jika dibandingkan pemasukan yang kita dapatkan. Pemasukannya besar, saudara-saudara. Tiket aja itu harganya berapa tuh, dan sudah mahal, laku pula. Habis terjual kan tiketnya. Belum lagi sponsor ini, sponsor itu, sponsor macam-macam. Kemudian ada acara nobar di sini, nobar di situ. Semua bisa dikapitalisasi menjadi duit. Dan ini ya tampaknya itu salah satu alasan utama. Walaupun PSSI sudah memindahkan pertandingan dari Jakarta ke Surabaya dengan alasan untuk pengalaman juga, mental ya. Tapi kan terlalu dekat lah. Harusnya idealnya ya kita mencoba, misalnya beruji coba di kandangnya Lebanon sana, itu, atau di kandangnya Taiwan, atau kita main di Eropa, di manalah, di kandangnya Belanda atau di kandangnya itu akan, menurut saya akan jauh lebih bagus. Jangan seperti tim nasional Inggris, saudara-saudara, itu kan kalau main menggunakan FIFA Matchday uji coba itu selalu mainnya di Wembley aja. Main di London atau di kota lain di Inggris jarang sekali mereka away. Akibatnya ya ketika dalam event turnamen yang benar-benar membutuhkan membutuhkan mentalitas, mereka kalah 2 kali di final Euro, saudara. Dari itu, saudara-saudara, ini memang lawan yang akan kita hadapi. Arab Saudi dan Irak nanti di bulan Oktober itu berat, saudara-saudara, berat. Kita nggak usah terlalu berprasangka negatif, kita nggak usah mencurigai akan ada faktor non teknis, akan ada invisible hand, akan ada mafia yang terlibat dalam, nggak usah berpikir seperti itu ya. Kemungkinan itu mungkin saja ada, mungkin aja, tapi itu bukan faktor utama. Anggap aja kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, itu yang paling penting. Kalau kita hebat, kita punya tim yang kuat, kita mampu bermain dengan sebaik-baiknya, kita timnya solid lah, hebat ya, dicurangi siapapun yang mau mencurangi ya nggak akan ada pengaruhnya, saudara-saudara. Kayak begitu, kita nggak terprovokasi. Jadi fokus saja ke masalah teknik, nggak usah, karena begini, banyak sekali masalah itu justru tidak timbul dari PSSI, dari pemain sendiri, tapi dari pengurus, dari buzzer-nya yang mendengungkan isu-isu soal di luar lapangan, dan itu sangat berpengaruh, otomatis akan sangat berpengaruh kepada mentalitas pemain. Itu loh, saudara-saudara. Jadi fokus aja ke pertandingan melawan Lebanon dan kemarin melawan Taiwan ini benar-benar dijadikan ujian, jadikan latihan yang sesungguhnya.
kemarin Patrick Kluivert sudah mengeluarkan merotasi pemain dengan skema dengan eksperimen itu saya rasa bagus. Ke depan ini juga harus seperti itu. Jadi pertandingan uji coba itu benar-benar dimanfaatkan untuk beruji coba. Gak usah kita mengejar kemenangan. Karena kalau kemarin dapat skor telak lawan Taiwan, ya memang efeknya memang kualitas Taiwan ada di bawah sehingga Indonesia bisa bermain dengan leluasa. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Fokus aja ke masalah teknik. Gak usah dibahas soal misalnya wasitnya nanti yang memimpin dari mana, dari Zimbabwe atau dari mana, gak usah. Terus misalnya bisnya yang mengangkut pemain kok mereknya Adidas. Masa bis merek Adidas kayak begitu, atau hotelnya kurang merepresentasi ataupun nggak usah kayak begitu. Fokus aja ke masalah teknis, karena kalau Anda terlalu banyak bicara non teknis itu justru akan kontraproduktif dan berpengaruh kepada mental pemain. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara mengulas persiapan yang dilakukan oleh rival utama Indonesia nanti di putaran akhir, di round 4, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Oktober nanti, saudara-saudara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia memasuki putaran akhir dan lawan yang dihadapi adalah dua tim berat, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan akan digelar di Jeddah kalau nggak salah. Ya, di Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Arab Saudi dan Irak yaitu tetangga. Jadi itu akan secara teori, secara non teknis akan sangat menguntungkan Arab Saudi kemudian Irak. Dua tim dari Timur Tengah yang akan ya bagaimanapun juga Arab Saudi akan main home lah itu, main di Jeddah itu tetangga. Itu jadi enak. Tetapi saudara-saudara, walaupun mereka diuntungkan oleh faktor non teknis dan akan bermain home, bermain kandang, saudara, ternyata Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi itu justru tidak memilih menggelar pertandingan FIFA Matchday edisi September. Mereka itu justru memanfaatkannya untuk pertandingan away. Saudara-saudara, tujuannya jelas, mengasah mental. Mental mereka diuji, bukan hanya bermain away, saudara-saudara. Lawan yang mereka hadapi juga nggak ada bukan gayanya kayak Indonesia atau Irak, bukan. Mereka justru bertanding di Eropa, menghadapi tim yang peringkatnya lebih bagus, tim yang lebih kompetitif dari Eropa, saudara-saudara. Mereka menggelar dua pertandingan di kalau nggak salah di Ceko, saudara-saudara, di Republik Ceko. Mereka main di Republik Ceko menghadapi dua pertandingan uji coba melawan Makedonia Utara dan hasilnya menang. Menang luar biasa, saudara-saudara. Ini mereka benar-benar menguji mental. Ya, ini yang saya heran dari PSSI. Ya, harusnya kan PSSI juga nggak usah selalu pertandingan itu selalu digelar di kandang. Kayak kesannya itu nyari duit lah, saudara-saudara. Kesannya itu segala sesuatunya dibisniskan. Dia tidak peduli dengan mental pemain. Dia seperti tidak merasa pemain itu juga butuh mentalitasnya, butuh diasah, diuji dengan pertandingan away. Karena Irak juga menggelar dua pertandingan away. Bahkan Irak lebih hampir sama dengan Arab Saudi. Bedanya lawan Irak adalah tim dari Asia. Mereka tampil di Thailand, menghadapi dua pertandingan melawan Hong Kong, dan mereka berhasil mengalahkan Hong Kong. Kemudian yang terbaru mereka berhasil mengalahkan Thailand, saudara-saudara. Mereka mengalahkan Thailand lewat sebuah pertandingan yang keras dan panas. Kings Cup, saudara-saudara. Kings Cup di Thailand, dan Irak berhasil memenangkan pertandingan untuk menjadi juara Kings Cup. Ya, seharusnya kayak begini nih ditiru Indonesia. Indonesia itu yang dibutuhkan itu adalah mental, pengalaman untuk bermain away itu kita nggak punya. Kita selalu kalau pertandingan uji coba, pemanasan FIFA Matchday, kita selalu main di kandang. Ini yang menurut saya harus diperbaiki, karena kita nggak usah selalu diduitkan lah.
Tim nasional itu nggak usah selalu diduitkan, nggak usah selalu dicarikan duit, nggak usah. Justru dengan bermain away itu mental pemain akan karena kelemahan kita adalah jago kandang. Kalau main di kandang itu bagus sekali, sering menang, tetapi kalau tandang itu jelek. Apalagi ini nanti Oktober kita akan main di Timur Tengah yang kemungkinan potensi faktor non teknisnya besar, saudara-saudara. Tapi ya sudahlah, keputusannya seperti itu. Dan kita kemarin sudah menang lawan Taiwan. Dan pertandingan berikutnya lawan Lebanon. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.